saya diberikan tema Don't Worry, Stay Calm. Sebelum mulai, saya boleh meminta Bapak Ibu menutup mata Bapak Ibu sebentar aja. Bukan untuk tertidur di dalam hadirat Tuhan tentunya. Merem sebentar, sudah merem? Nggak boleh bohong ya Bapak Ibu, bohong itu dosa. Oke, saya mau bertanya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu di tempat ini yang memasuki 2026 merasa tidak yakin bisa melewati 2026 ini dengan baik atau tidak, merasa tidak percaya diri, merasa tidak yakin akan kemampuan dan kondisi yang ada sekarang, sehingga Bapak Ibu memiliki cukup banyak alasan untuk khawatir dan takut tidak bisa survive melewati 2026. Entah itu keluarga, ekonomi, pekerjaan, usaha, anak-anak, anything. Yang merasa tidak yakin bisa melewati 2026 dengan baik, boleh angkat tangan dengan kondisi mata tetap tertutup. Oke, silakan turunkan tangannya. Terima kasih. Boleh buka matanya lagi. Ya Bapak Ibu, memasuki 2026, rasanya saya sih hampir setiap tahun mendengar ini sih. Bahwa contoh, mengakhiri 2024 ke 2025, maka di mimbar biasanya, di mimbar dan dimanapun akan mengatakan begini, 2025 tidak lebih baik daripada 2024. Ingat gak? Kalau saya sih ingat gitu ya. Di 2000 masuk 2026 and then ada lagi perkataan bahwa 2026 tidak lebih baik daripada 2025. Dan mungkin nanti akhir tahun 2026 menuju 2027 akan ada statement lagi yang mengatakan bahwa 2027 tidak lebih. Jadi kita nih makin hari kayaknya makin terpuruk gitu kesannya ya Bapak Ibu ya. Tapi apapun itu, kondisi perusahaan yang penurunan omset, layoff karyawan, atau Bapak Ibu yang sempat mengalami pengurangan pendapatan atau bahkan mungkin dipecat, atau mungkin Bapak Ibu kalau main Instagram, saya berkali-kali entah kenapa suka muncul di saya punya timeline itu misalnya kafe atau restoran tiba-tiba announce bahwa mohon maaf kami pamit. Pernah nemu yang kayak gitu Bapak Ibu? Intinya perusahaan itu pada tutup gitu ya. Jadinya kondisinya kurang baik. So ketika saya punya teman-teman yang suka sharing, mereka punya isu di pekerjaannya berat, ada masalah ABC. Saya selalu bilang, sedapat-dapatnya masih bisa bertahan. Kalau perusahaan kamu cukup sustainable, stay. Jangan sembarang keluar. Kenapa? Karena kondisi memang sedang tidak pasti. Jadi daripada kita beresiko mengambil tindakan yang nanti efeknya kita sesali, lebih baik mengerjakan yang pasti dulu saja. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Well, ini opening saja bahwa memang keadaan tidak selalu semua orang menatap 2026 dengan semangat, gilang gemilang, excited, ada kemenangan di sana. Belum tentu. Bisa jadi banyak kita memasukinya dengan ketidakpastian, kekhawatiran, dan ketakutan. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari seseorang tokoh Alkitab yang namanya adalah Gideon. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dan sering datang ibadah, saya rasa kita semua pernah dengar tentang Gideon. Tapi sebelum masuk ke Gideon, saya kasih latar belakang Bapak Ibu dulu supaya Bapak Ibu paham kenapa saya bawa topik ini. Dan mungkin sifatnya akan seperti storytelling, seperti cerita panjang lebar tentang seorang Gideon. Dan karena ini bukan ibadah malam, saya berharap tidak ada yang tertidur. Karena ini bukan cerita pengantar tidur. Janji gak tidur Bapak Ibu? Ya ada 30 orang lah ya yang berjanji, sekian lainnya gak tahu. Oke, semoga tidak tertidur. Sebelum ke Gideon, Bapak Ibu kalau baca perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel ini bangsa yang bolak-balik menyembah berhala. Jadi kalau kita baca perjanjian lama itu sampai saya agak bosan nih ya Bapak Ibu, bosan dalam tanda kutip begini. Ketika mereka hidupnya baik-baik saja, mereka akan cenderung menyembah berhala. Menyembah berhala dari dewa yang mereka tempati tanahnya lah, kawin campur dengan bangsa lain, lalu istrinya punya dewa yang berbeda dan mereka menyembah dewa itu. Selalu begitu. Dan kalau udah menyembah berhala, mereka melupakan Tuhan, biasanya hidupnya kacau, terpuruk, berantakan, miskin, melarat, apalah segala macam itu. Lalu kalau udah di titik terparah, biasanya mereka akan berseru-seru, minta tolong sama siapa?
sama Tuhan. Selalu begitu. Dan kalau udah minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan do something. Karena kasihnya yang begitu besar sama mereka. Walaupun mereka bolak-balik memperlakukan Tuhan kayak ban serep. Dicari pas butuh doang. Tapi tetap Tuhan datang dan menolong. Luar biasa kasihnya buat kita. Demikian juga dengan Bapak Ibu dan saya bukan. Berkali-kali kita jatuh meninggalkan Tuhan, lupa, gak setia dan sebagainya. Tuhan tetap datang dan menolong kita. Kondisinya pada saat itu bangsa Israel lagi begini nih, lagi kumat ya Bapak Ibu. Mereka itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tuhan selalu bilangnya begitu. Mereka melakukan apa yang jahat di matanya. Mereka menyembah Allah orang Amori pada masa Gideon dibangkitkan. Dan mereka tuh udah ditegur sama nabi-nabi Tuhan tapi gak mau dengar. Tetap nyembah berhala. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan mereka menderita Bapak Ibu. Setiap kali mereka nanam sesuatu hasil tanamannya nanti dirampas, dihancurkan, ternaknya diambil. Pokoknya disiksa selama 7 tahun dan luar biasa menderita melarat. Seperti biasa, begitu sudah melarat apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan, minta tolong. Dan Tuhan membangkitkan seseorang yang namanya Gideon. Saya tanya, sebelum hari ini Bapak Ibu dengar saya bolak-balik nyebut Gideon, berapa banyak yang sudah pernah dengar atau tahu cerita tentang Gideon? Boleh angkat tangan? Gideon. Oke. Kalau Bapak Ibu dengar kata Gideon, kisah yang mana yang paling Bapak Ibu ingat? Mungkin kisah yang ini. Yang ketika mereka mau berperang, lalu Gideon berhasil mengumpulkan pasukan sejumlah 32.000 orang. Banyak ya Bapak Ibu. Karena mereka mau melawan orang-orang Midian. Orang-orang Midiannya itu jumlahnya 120.000. Yang mana menurut saya itu pun masih nggak win-win ya, nggak masuk akal ya. 32.000 lawan 120.000, nggak masuk akal, bisa menang. Tapi apa yang Tuhan katakan pada waktu itu, 32.000 kebanyakan, katanya begitu. Suruh pulang yang takut, pulang tuh Bapak Ibu. Jadi tinggal 10.000, jadi yang takut banyak. Begitu 10.000, Tuhan bilang lagi, masih kebanyakan, kurangin lagi. Disuruh minum di sungai, dilihat cara minumnya dan terpilihlah hanya 300 orang. Yang mana ini makin gak masuk akal. Kita mau perang 120.000 orang, bawa 300 cuma dites dengan cara minum. Kalau saya mungkin tes cara berperang. Kalau yang saya bawa pasukan 300 berarti harus jago banget ini. Canggih banget gitu ya, macam udah apa namanya tentara yang udah canggih-canggih lah. Tapi kalau cuma dari cara minum, mananya ini yang menentukan menang apa tidak? Tidak ada. Tapi memang Tuhan cuma pilih 300 orang dengan cara minum tertentu dan Bapak Ibu tahu semua ceritanya. Akhirnya menang atau tidak? Menang. Gideon menang dengan 300 orang saja. Siang hari ini kita mau belajar tentang spesifikasi seorang Gideon. Sehingga kenapa dia dengan 300 orang bisa menang mengalahkan 120.000 yang tidak masuk akal. Kenapa dia dari angka yang sangat kurang, yang sangat gak mungkin, tapi dia bisa meraih kemenangan. Apakah Gideon memang seseorang yang keren banget, luar biasa, dahsyat, berani, atau he just a regular guy? Sama kayak kita, sama kayak Bapak Ibu saya, kita orang biasa. Itu yang mau kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Oke, kita masuk firman Tuhan. Kita buka di Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13. Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 13. Kita baca ya. Firman Tuhan bilang begini. Jadi setelah kejadian yang tadi saya bilang kacau, Tuhan panggillah si Gideon untuk menolong, menyelamatkan, membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?
Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Bapak Ibu, ini agak kontras sebenarnya. Kenapa? Karena tiba-tiba malaikat Tuhan datang ke Gideon, lalu dia bilang begini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan itu langsung kasih identitas kepada Gideon, kamu ini pahlawan yang gagah berani. Gideon disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Kita jangan ngomong gagah beraninya dulu Bapak Ibu. Baru topik pertama, poin pertama. Dia sudah mempertanyakan tentang Tuhan menyertai engkau. Betul ya? Kan tadi bilangnya Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Lalu dia bilang gini, menyertai kita. Mana buktinya? Kita melarat, kita disiksa sama bangsa Midian. Mana tuh katanya Allah bangsa Israel yang bisa nuntun keluar dari Mesir. Mana? Kita ditinggalkan, kita dibiarkan, makanya kita susah. Gideon bukan orang yang punya iman kuat kepada Allah. Strongly believe. No, dia di titik keraguan. Dia sedang di titik mempertanyakan Tuhan. Apa iya Tuhan ada? Bapak Ibu mungkin ada di antara Bapak Ibu di tempat ini yang sedang mempertanyakan Tuhan. Kalau memang Tuhan itu kasih, kenapa saya diizinin ngalamin begini? Kalau memang Tuhan itu pemelihara, kenapa saya sekarang susah? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan saya punya kabar baik buat Bapak Ibu yang sedang mempertanyakan Tuhan. Apa itu? Tuhan itu enggak cari orang yang paling beriman setiap saat Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu menerima kejujuran kita waktu kita sedang tidak yakin. Bapak Ibu yang ikut Tuhan sudah puluhan tahun, apa iya sejak kita pertama kali datang kenal Yesus, nangis-nangis dijamah, Tuhan baik. Lalu sampai sekian puluh tahun dalam perjalanan hidupmu yang tidak selalu mudah itu, kamu terus cinta Tuhan, Tuhan baik, pasti Tuhan tolong, Tuhan segala-galanya. Selalu begitu kan? Ada yang selalu begitu? Saya rasa jarang. Ada kalanya kita ngerasa, udahlah saya sih gak yakin Tuhan bakal tolong. Udahlah Tuhan itu bener ada apa kagak sih? Bahkan mungkin kita sampai di titik itu. Tapi saya mau bilang, Tuhan terbuka, Tuhan terima kejujuranmu untuk mengakui ketika kamu sedang ragu. Ya, dia tidak tersinggung, ngambek, sambit batu. Begitu kita mempertanyakan tentang keberadaannya. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu tahu Thomas. Thomas adalah murid Yesus yang terkenal. Tapi konotasinya kurang bagus. Kenapa? Karena dia adalah murid yang tidak percaya waktu Yesus sudah bangkit. Tahu ceritanya? Tahu ya. Ketika Yesus sudah bangkit, murid-murid Yesus bilang sama Thomas, "Woi Thomas, Yesus sudah bangkit loh." Terus dia bilang apa? "Masa sih? Kalau gue belum ketemu dia, belum cucukin tangan gue ke jari, ke tangannya, ke lambungnya, gak bakal gue percaya." Itu kata Thomas. Dan orang suka menganggap dia murid yang buruk. Tapi Bapak Ibu tahu ketika Yesus akhirnya datang ketemu Thomas, apa yang dia lakukan? Apakah dia bilang, "Dasar lu murid butut, lu ikut gue sekian lama terus lu gak percaya, sono lu, jangan deket-deket sini lu, ngapain lu kemari lu?" Gitu kali ya. Kalau saya kali gitu ya Bapak Ibu. Yesus enggak. Yesus bilang gini, "Sini. Mau lihat, mau pegang, mau cucukin tangan, silakan. Percayalah dan jangan tidak percaya lagi." Itu yang Yesus bilang. Jadi Yesus sangat menerima ketika kita ragu. Tapi ketika kita ragu, apa yang kita lakukan? Kita datang ke Tuhan, cari tahu, tanya, atau kita lari meninggalkan dia. Kalau kita lari meninggalkan dia, kita kehilangan kesempatan untuk memperoleh jawaban dari Tuhan. Tapi waktu kita datang ke Tuhan dan kita tanya, Tuhan sanggup menjawab keraguan kita.
Itu Tuhan yang kita sembah. Dia terima kejujuranmu. Kamu gak harus pura-pura percaya setiap saat. Kamu gak harus selalu, oh saya imannya mah kuat. Mohon maaf, di LGF ini paling kuat imannya saya. Ini kalau nanti gedung selesai jadi, itu saya yang paling banyak berdoa. Mungkin begitu pikirannya. Tapi kita gak selalu di posisi begitu Bapak Ibu. Dan Tuhan terima. Kalau sekali waktu kita mempertanyakan. Habis pesan saya, kalau sekali waktu Bapak Ibu jatuh dan mempertanyakan Tuhan. Cari dan temukan hatinya. Supaya Bapak Ibu menemukan, oh ternyata Tuhan sangat dapat dipercaya. Poin yang kedua. Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 24. Saya butuh bantuan Bapak Santo untuk membacakan karena ayatnya panjang. Hakim-Hakim 6 14 dan sampai 24. Silakan Pak. Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 24 demikianlah firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Sampai sana dulu Pak. Saya potong dulu. Bapak Ibu lihat, setelah dia terima, malaikat itu ngomong dan sebagainya, lalu Tuhan itu ngasih dia tugas. Suruh pergi dengan kekuatannya dan selamatkan bangsa Israel dari cengkaman orang Midian. Tapi apa jawaban Gideon? Saya ini siapa? Who am I? Saya ini bukan siapa-siapa. Kaum keluarga saya paling kecil, saya paling muda. Saya ini gak bisa apa-apa, mau ngapain, saya ini apa sih gitu. Bapak Ibu, kerap kali Tuhan itu memberikan kemenangan bukan sama orang yang paling siap. Dan paling punya semuanya. Paling pinter, paling beriman, paling kaya, paling berstrategi, paling banyak doa, paling banyak puasa. No. Kadang-kadang justru dari ketika kita lemah dan kita kurang, maka penyertaan Tuhan yang nyata terlihat. Saya beri contoh. Kalau Bapak Ibu contoh LGF sedang mau membangun rumah Tuhan. Dan ketika punya planning membangun rumah Tuhan tentunya perjalanannya panjang. Dan kalau ketika berplanning, lalu semua dana, sumber daya dan semuanya sudah siap, langsung benar-benar selesai. Ada terasa butuh Tuhan lagi di situ? Not really. Kenapa? Orang ada, bikin aja. Cari tuh sana desainer terbaik, kontraktor terbaik, siapkan semuanya. Kita bisa. Tidak akan terasa Tuhannya di situ. Tapi waktu kita dalam kondisi kita nih kurang, kita nih nggak bisa, kapasitas kita tidak cukup, kemampuan kita belum nyampe di situ, tapi kita mau ke sana. Justru disitulah kita baru bisa melihat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu lagi ngerasa kurang apa hari-hari ini? Kurang strategi, kurang pinter, kurang duit, kurang bagus hubungan keluargamu. Kemenangan tetap on the way Bapak Ibu. Karena kemenangan kita tidak ditentukan dengan seberapa yang kita punya sekarang. Tapi kemenangan kita ditentukan dengan siapa yang kita percaya sekarang. Siapa yang menyertai kita sekarang, itu yang menentukan kemenangan kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 27. Tadi sempat dibilang, saya ulang lagi Bapak Ibu. Gideon disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Kalau dari pertama kita baca, dia ragu sama penyertaan Tuhan. Apa iya? Yang kedua, dia ini siapa? Saya nggak bisa apa-apa. Gimana caranya mimpin bangsa Israel menang melawan orang Midian? Gak masuk akal. Kapasitas spesifikasi tidak masuk.
Dan yang ketiga, ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Pahlawan yang gagah beraninya sama sekali tidak ada berani-beraninya. Kita baca firman Tuhan di ayat 25 sampai 27. Pada malam itu juga Tuhan berfirman sama dia. Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di satu sisi Gideon memang taat. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi baca berikutnya. Tetapi karena ia berani. Oh enggak banget. Tetapi karena dia takut sama kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam. Cocok nggak spesifikasi pahlawan yang gagah berani? Enggak. Dia nggak ada berani-beraninya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nonton film jagoan, ini jagoannya malesin banget. Kenapa? Gimana sih jadi jagoan? Takut, ragu, nggak percaya diri, ketakutan. Disuruh Tuhan kerjakan ini, siap. Malam aja ya, gue takut kalau siang-siang. Takut digebugin gitu. Ini takut, speknya bukan spek pahlawan yang gagah berani. Ada lagi satu kejadian lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lanjut ke ceritanya berikutnya. Banyak banget ya tetek bengek saya ini ya, mohon maaf. Maklum orang jadul. Kalau saya pakai begituan Bapak Ibu ya iPad or whatever, saya lebih bingung lagi gitu ya. Hakim-Hakim 7 ketika akhirnya bangsa Israel udah siap nih ya. Udah dapat nih pasukan yang 300 itu yang mau menyerang 120.000 orang Midian. Udah siap, udah standby, mau nyerang ya. Nah di Hakim-Hakim 7 ayat 9 Tuhan bilang begini nih. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Ini jadi Tuhan ini udah ngomong nih, yuk Gideon nih udah nih ya, siap nih 300 orang ya, menang pokoknya, turun, serbu. Udah dong, harusnya tinggal turun aja kan udah pasti menang, kan Tuhan yang ngomong. Dari kemarin-kemarin udah banyak tanda loh, Bapak Ibu kalau ntar penasaran ya di rumah, baca Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 7. Supaya get the picture, semuanya ceritanya. Jadi selain yang tadi saya bahas ini, ada banyak momen Gideon tuh minta tanda. Saya gak yakin, tolong deh kalau kayak gini-gini memang dari Tuhan, bikin begini. Ini bener gak malaikat? Coba ya nanti kalau saya udah bikin lembu, masih ada gak orangnya? Nah kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu baca, ya nih banyak ragunya Bapak Ibu. Nah ini udah jelas-jelas udah di ujung akhir tinggal perang dan menang. Tuhan udah bilang aku berikan kamu kemenangan. Tapi Tuhan itu wow banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu habis Tuhan bilang begitu bahwa kamu turun dan kamu menang. Tuhan bilang gini di ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu. Wow. Tuhan tuh kurang baik apa Bapak Ibu? Kurang sabar apa? Kurang pengertian apa? Bagus Tuhannya bukan saya. Kalau saya bilang lu tuh ribet. Dari pertama kali gue bilang lu, udah dibilang Tuhan menyertai pahlawan gagah berani. Lu aduh gitu ya, ribet lu. Ini sampai terakhir udah tinggal turun lu menang. Masih takut juga. Mau sampai kapan lu takut gitu. Tapi Tuhan gak gitu. Tuhan bilang gini, kalau kamu takut. Aduh Bapak Ibu kalau baca firman tuh kita bisa terkagum-kagum sama Tuhan. Kamu turun, kata Tuhan, dengar percakapan mereka di kemah mereka. Dan si Gideon memang takut. Makanya dia gak langsung nyerbu, dia turun bawa bujangnya berapa orang saya lupa. Kayak dia turun, dia curi-curi dengar. Dan ketika dia curi-curi dengar, dia dengarlah bahwa mereka bilang, orang-orang di bawah itu Midian itu bilang begini, aku mimpi. Mimpi bla 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 bla. Intinya adalah Gideon ini bakal menang melawan mereka. Coba bayangin. Sampai mesti denger lagi dari pihak lain.
bahwa dia akan menang, baru dia sure, baru dia firm, baru dia yakin. Baru dia yakin nih menang. Dan memang akhir ceritanya Gideon dengan 300 orang menang. Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari poin ketiga? Tuhan tidak selalu memberikan kemenangan hanya pada orang-orang yang kelihatannya berani. Mantap, semangat, pokoknya pasti bisa. Enggak. Tapi Tuhan juga sanggup memberikan kemenangan kepada orang yang takut. Bolak-balik takut, khawatir. Kenapa? Karena justru dalam perjalanan, proses pertumbuhan iman, dia ada menyertai dengan setia. Dan hal ini gak bisa dibuat, saya gak bakal bisa bikin Bapak Ibu yakin itu ada. Sampai Bapak Ibu mengalaminya sendiri. Kan kalau kadang kita dengar orang khotbah kan, saya tadi miskin terus jadi konglomerat. Ya lu enak, udah lewat. Nah kan gue belum. Proses perjalanannya macam mana? Penderitaannya kayak gimana? Anxiety-nya macam mana? Itu memang proses yang mesti dilewati Bapak Ibu. Tidak ada yang menjanjikan hidup di dunia semua baik-baik saja. Termasuk bagi anak-anak Tuhan. Tapi tahu apa yang membuat kita beda? Penyertaan Tuhan itu ada buat setiap kita. Bapak Ibu, ada momennya dalam hidup saya mengalami yang namanya mungkin sampai anxiety harus ke psikolog, mungkin tidak. Tapi ketakutan, saya ini kalau tidur ini kebo ya Bapak Ibu, bukan kebo sih. Saya tuh gampang tidur sebenarnya, itu anugerah khususnya hari-hari ini. Karena banyak orang butuh obat tidur untuk tidur, saya tidak. Saya cuma butuh guling saya. Kalau saya udah ketemu guling saya, hadirat Tuhan turun, langsung dapat mimpi dan penglihatan. Itu tidak sulit Bapak Ibu. Cuman ada momen dalam hidup saya begitu saya tidur jam 1, jam 2, jam 3, pokoknya tengah malam saya akan kebangun. Dan saya akan mulai kepikiran banyak hal yang bikin saya takut di depan sana. Dan saya bolak-balik setiap kali mengalami itu saya selalu berdoa, Tuhan begini bagaimana apa segala macam, pokoknya saya berdoa. Berdoa, nangis, nyanyi, baca ayat, whatever yang saya bisa lakukan. Tapi saya akan selalu berpalingnya ke Tuhan. Minta tolong Tuhan, tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan itu bermalam-malam saya nggak ingat berapa lama. Sampai terakhir-terakhir saya sudah tidak bisa doa panjang lebar karena saya rasa Tuhan sudah tahu semuanya. Sampai setiap kebangun, seger, gak bisa tidur, deg-degan. Saya yakin hari-hari ini banyak orang mengalami begitu. Deg-degan dan gak bisa tidur dan gak tahu mau macam mana, mau bagaimana. Dan saya cuma bisa bilang, Tuhan saya takut, Tuhan saya takut, tolong saya Tuhan tolong saya, sampai bisa tidur lagi. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya, ada gak momen ajaib di mana tiba-tiba ada malaikat berkupu-kupu terbang turun ke kamar saya, lalu bilang tenang. Lalu sejak hari itu saya sembuh. Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Tapi somehow saya gak gitu lagi. Dan saya meyakini itu adalah proses perjalanan pertumbuhan iman. Mudah? No. Tapi bisa. Minggu lalu Pastor Petrus sempat bilang, kamu isi dirimu dengan apa? Isinya dengan berita buruk, terus imannya kapan tumbuh? Ngumpulnya sama teman-teman yang ngomonginnya negatif terus. Wah hancurlah tahun ini, bokang tahu gitu ya. Memble, udahlah, gak tahu lagi lah. Ya udah, pulang lu pusing. Atau kita cari Tuhan. Ingat tadi dari pertama. Gideon ini gak ada spek pahlawan gagah berani sih. No, tidak. Tapi identitas itu Tuhan yang kasih. Kamu pahlawan yang gagah berani. Dan saya hari ini mau bilang sama Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua di sini pahlawan yang gagah berani. Itu identitas yang Tuhan kasih. Tinggal masalahnya begini. Mau gak terima identitas itu? Gak perlu berani 100%. Orang Gideon aja penakut. Penakut banget. Khawatir banget.
ketakutan ini itu, minta tanda, nggak yakin lagi, takut lagi. Siapa saya? Tapi dia menang. Bukan karena dia hebat, tapi karena dia punya Tuhan yang hebat. Bapak Ibu, perlu diulang poin 1. Tuhan tidak selalu cari orang yang yakin 100% dan percaya 100%, punya iman kuat 100%. Tapi dia menghargai kejujuranmu, dia menerima kejujuranmu. Dan kalau kamu ragu sama dia, run to him. Bukan lari dari dia, tapi datang ke Tuhan, kejar Tuhan. Tuhan, aku ragu, buat aku percaya lagi. Yang kedua tadi apa? Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya gak punya kapasitas untuk menang. Oh, kapasitasmu tidak menentukan apakah kamu kemungkinan besar menang atau tidak. No. Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya dari nol. Jadi tuh langit bumi dan segala isinya. Tuhan itu bisa bikin 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 laki-laki. Dari yang gak ada bisa jadi ada. Apalagi dari yang kecil. Bapak Ibu merasa kita semua kurang. Oh ya sama, saya juga gak merasa punya kapasitas untuk bisa menang selalu. Tapi kemenangan saya tidak ditentukan dari berapa besar kapasitas saya. Tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang besar. Dan dia yang menjanjikan dan meyakini saya akan keluar jadi pahlawan yang gagah berani dan memperoleh kemenangan. Yang ketiga tadi apa? Tuhan tidak cari orang yang selalu berani. Kita takut, Tuhan tahu. Berapa banyak Bapak Ibu yang gak bisa tidur malam-malam. Ketakutan sendirian, gak tahu mesti minta tolong sama siapa. Saya mau bilang, Tuhan ada di sana. Tuhan tahu kamu takut, tapi kamu tidak sendiri. Penyertaannya ada. Tiap kali kamu takut, silakan lakukan segala cara untuk menarik jubahnya Tuhan. Cari Tuhan, tarik Tuhan, aku takut Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan Tuhan akan menemani sampai iman kita bertumbuh. Dan kita percaya, dan kita bisa melangkah sampai Tuhan menggenapi janjinya. Pemusik boleh naik. Kunci kemenangan bukan kesiapan kita, bukan kepercayaan kita, bukan berapa banyak modalnya. Tapi siapa yang kita percayai dan kita ikuti. Hakim-Hakim 7 ayat 2. Ayat terakhir. Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Bapak Ibu, Tuhan kenal kita banget. Makanya kenapa Gideon dari 32.000 mesti dikurangin jadi 10.000 dan jadi 300. Karena saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Nih catat. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Penyakit kita Bapak Ibu manusia apa? Sok. Saya. Ini karena saya loh. LGF ini maju saya loh. Saya yang rajin berdoa. Pendoa paling lama di sini saya. Saya yang paling rajin puasa. Yang turun berat badannya paling banyak gara-gara puasa ini LGF. Saya. Yang lain masih gendut-gendut. Terserah mau ngakunya apa Bapak Ibu. Terserah. Tapi saya mau bilang Tuhan kerap kali memangkas, memotong, membuat kita merasa gak ada lagi yang bisa kita banggain. Gak ada lagi yang bisa menjadi dasar kemenangan. Supaya apa? Ketika kemenangan itu turun, itu haknya Tuhan untuk dimuliakan. Bukan kita. Bapak Ibu, Gideon menang bukan karena cukup kemampuan, cukup keberanian, cukup segala-segala. No. Gideon menang karena dia belajar tenang mengikuti Tuhan walau seakan tidak cukup. Don't worry, stay calm. Berapapun, kondisi apapun Bapak Ibu punya sekarang, jalan dengan tenang bersama Tuhan. Karena penyertaannya sempurna.
dan Bapak Ibu adalah pahlawan yang gagah berani, yang pasti memperoleh kemenangan karena Tuhan kita. Amin.